Tadi malam kita bicara tentang ikat janji kekayaan. Ikat janji kekayaan adalah rencana Bapa. Dia singkapkan ini kepada Abraham. Dan bukan hanya kepada Abraham, tapi pada keturunannya. Itu sebabnya kita belajar tadi malam bagaimana kita sebagai keturunan Abraham bisa mengaksesnya. Karena kekayaan yang kita akses dari janji Allah kepada Abraham itu mengimpact bangsa-bangsa. Mengimpact bangsa-bangsa. Karena nanti saya akan membawa kita bahwa kekayaan kita, hasil orang benar itu adalah pohon kehidupan. Yang daunnya jadi obat dan buahnya jadi makanan bagi bangsa-bangsa. Itu sebabnya kita harus diberkati karena Tuhan bersumpah bahwa mereka yang ikat janji akan diberkati. Itu sebabnya kita harus tahu bagaimana masuk. Gereja belum dibuka. Tahu firman itu, tapi belum dibuka sepewahyuannya, sehingga gereja belum masuk sempurna untuk mengakses ini. Tapi ini saatnya kita bisa mengakses. Bisa mengerti? Ikat janji kekayaan adalah rencana Tuhan bagi Abraham dan keturunannya. Kekayaan ini tidak bisa dihentikan oleh alam, kelaparan, ataupun apa di muka bumi ini. Karena Tuhan yang memberikannya. Bisa mengerti maksud saya? Baik, bersiaplah. Saya berkata tadi malam di Kejadian 15 ayat 8. Yang menjadi pertanyaan kita juga. Kejadian 15 ayat 8 disebut seperti ini. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ini pertanyaan semua orang. Karena mungkin kita sudah berdoa, belum datang berkat. Kadang kita berpikir, doaku kah yang salah? Kadang kita sudah rajin ke gereja, nggak diberkati juga. Orang yang di tetangga kita lebih diberkati menurut kita. Lalu kita berkata, apakah rajin ke gereja nggak bisa mengakses janjimu? Kita jadi bingung. Kita berdoa, kita gereja, kita ikut komsel, ikut persekutuan, tapi tidak mengalami seperti yang dialami Abraham. Pertanyaan ini juga ditanya oleh Abraham. Dari mana aku tahu? Bukankah ini pertanyaan yang indah? Dan kalau dijawab Tuhan, taati, kau akan mengalami. Sederhana, bukan? Karena Abram bertanya, dari mana aku tahu? Dari mana aku tahu? Kalau aku akan memilikinya. Bisa mengerti? Maka di ayat 9 dijawab Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Terus ayat 10, terus ayat 11, terus ayat 12. Kita baca, maksudnya itu tadi malam Papa sudah jelaskan adalah buat ikat janji dengan aku. Jadi step awal untuk kita bisa mengaksesnya adalah ikat janji. Bisa mengerti maksud saya? Di ayat 18, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian. Ini bukan kontrak, ini covenant. Bahasa Inggrisnya covenant. Covenant itu ikat janji. Itu yang saya jelaskan tadi malam, di mana ikat janji ini membuat dua menjadi satu. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Bisa mengerti? Nah, ini adalah fondasi atau dasar bagi kita masuk ke ikat janji kekayaan. Bisa paham? Itu sebabnya kita harus membangun ikat janji yang benar. Jangan bercacat celah. Kalau ikat janjinya bercacat celah, itulah sebabnya Allah mendatangi Abram lagi. Hei Abram, hiduplah di hadapanku dengan tak bercacat celah. Sebab dia tidak setia dengan ikat janjinya. Dia menghampiri Hagar. Padahal Tuhan Allah sudah berkata, anak kandungmu tentu Sarah.
kalau Allah menyebut anak kandungmu tentu Sarah, karena pada saat itu istrinya Sarah. Tapi dia menghampiri Hagar, lahir Ismail, dan Abram coba membawa Ismail supaya bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bilang tidak. Tapi Ishak, aku akan mengadakan perjanjian dengan Ishak. Jadi Tuhan tidak bisa bergeser dari polanya. Mau bagaimanapun kita berusaha, kalau kita di luar pola Tuhan, kita nggak bisa mengaksesnya. Baik itu doa, rajin gereja, apapun itu. Coba lihat. Doa Abraham untuk Sodom, negosiasi dengan Tuhan. Hebat nggak? Doa Abraham untuk Lot dijawab. Hebat nggak? Tapi doa Abraham untuk Ismail Tuhan tidak kabulkan. Karena itu pola yang nggak bisa diubah Tuhan. Allah berkata tidak. Ikat janjiku adalah fondasi. Makanya gereja harus dibawa ke level ikat janji. Bukan hanya taruh nama di administrasi, tulis nama. Siapa aja bisa. Makanya gereja itu harus naik level sekarang. Harus naik level dia. Itu sebabnya kalian nanti akan menyaksikan bagaimana kalau kita hidup dalam ikat janji ini, roh Tuhan pun royal, mujizatnya royal. Bukan hanya saja saya, tapi kau pun bisa melakukannya. Haleluya. Nah, ikat janji itu fondasinya. Makanya kita nggak bisa bercacat celah di situ. Coba kita di Kejadian 17. Boleh saya ulang sedikit ya? Di Kejadian 17 ayat yang pertama, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak. Apa rupanya dosa yang dibuat Abram sehingga Tuhan harus mengkoreksinya. Kita nggak melihat dia mencuri, merampok, membunuh. Dia menghampiri Hagar. Itu yang menjadi masalah bagi Abraham. Sarah dan Hagar bentrok. Padahal sebelumnya nggak bentrok kan? Karena Hagar itu hamba Sarah. Tapi ketika sesuatu tidak pada tempatnya, chaos mulai terjadi. Dihampirinya Hagar, lahir Ismail. Persoalan lagi. Abram mau Ismail di rumah, Sarah berkata jangan, dia nggak boleh memiliki warisan yang sama. Bentrok lagi hatinya. Apa cacat celahnya Abram saat itu? Tidak ada. Karena di dalam ikat janji Kejadian 15, anak kandungmu. Bisa mengerti maksud saya? Makanya di situ terjadi recovenant lagi. Oke, kita recovenant. Sekarang jangan ambil kambing. Kau korbankan dirimu sendiri. Sunat. Sunat itu simbol dari memberi diri. Mati terhadap diri sendiri dan mempersembahkannya. Karena Allah juga dari pihaknya begitu. Melkisedek di perjanjian baru sebagai simbol dari Yesus perjanjian baru. Perjanjian baru dia membawa roti dan anggur. Daging dan darahnya. Itu kan bicara memberi diri. Makanya ikat janji itu gak memberi setengah, dia memberi diri. Karena Yesus memberi diri, kita harus memberi diri. Kita nggak bisa memberi hidup kita pada Yesus setengah. Ini bukan ikat janji yang seimbang. Makanya Allah berkata, sunat akan menjadi tanda ikat janji. Ayo recovenant. Dan sejak saat itu, Abram mengerti arti ikat janji. Lalu Melkisedek datang membawa roti dan anggur, dia membawa 1/10. Dia menerima pewahyuan tentang Allah itu. Pencipta langit dan bumi. Sehingga waktu Sodom menawarkan harta, dia tidak mau terima. Karena dia tahu bahwa kekayaannya sekarang datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Bukan dari Mesir. Dia tahu kalau kekayaanku ini dari Mesir, Hagar akan kubawa lagi. Lalu di Kejadian 17 disebut dari pihakmu ini, Abraham dari pihakku ini. Dan ikat janji itu tidak saja berakhir pada satu orang, tapi juga pada keturunannya. Bisa mengerti maksud saya? Itu yang kita lihat di Yesaya 59 ayat 21.
Yesaya 59 ayat 21, adapun aku, inilah perjanjianku, covenant itu, bukan promise, bukan kontrak, ikat janji. Inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu satu orang, tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu. Jadi bukan saja saya ikat janji dengan Allah, tapi engkau ikat janji dengan Allah melalui ikat janji dengan papamu. Maka kita sesungguhnya sedang ikat janji dengan Allah itu. Ketika Melkisedek memberkati Abraham, sesungguhnya Allah itu yang memberkati Abraham. Itu sebabnya kita sekarang hidup dalam keimamatan Melkisedek. Ketika engkau terhubung dengan orang yang diutus Tuhan, engkau terhubung dengan Tuhan itu. Pewahyuan bapamu menjadi pewahyuanmu. Warisan rohani bapamu menjadi warisan rohanimu. Terobosan bapamu menjadi terobosanmu. Haleluya! Kemenangan bapamu menjadi kemenanganmu. Haleluya! Makanya Tuhan berkata bahwa janjiku tidak saja bagimu, tapi bagi keturunanmu. Makanya di dalam keimamatan Melkisedek terjadi percepatan. Mengapa? Pada saat kita terhubung, posisi rohani kita sudah setara dengan Bapa kita. Yes! Sangat cepat sekali, naik ke atas. Engkau akan bisa menerima wahyu sekalipun kau baru. Mendengar suara Tuhan sekalipun kau baru. Menyala-nyala dalam roh sekalipun kau baru. Kemenangan bapamu, kemenanganmu. Kalau kita ikat janji. Dengarkan papa baik-baik. Dengarkan suara ini. Kalau ikat janjimu benar, kemenanganku, kemenanganmu otomatis. Sehingga kalau saya tidak memiliki pergumulan, kau nggak akan bergumul apapun. Kalau saya mengalahkan dosa, kau mengalahkan dosa. Ingat jumper itu tadi? Karena keterhubungan itu mengalir dia. Haleluya. Tapi dengarkan saya, kau harus mengerti cara menjaga dan memegang ikat janji itu. Haleluya. Ada amin. Luar biasa. Nah, silakan duduk. Oke, jadi roh dan firman. Sekarang kita sudah mengerti ikat janji, bukan? Sekarang kita ke Ulangan 8. Ulangan 8. Ayat 18. Ulangan 8:18. Saya akan menjelaskan padamu komplit bagaimana kita betul-betul masuk pada ikat janji itu. Pada kekayaan itu. Step by step sehingga kau tidak bingung. Kalau kita tidak mengalami, papa yakin kau belum taat 100% itu anakku. Karena kalau kau taat 100%, Tuhan menjaga firman-Nya. Dia membackup firman-Nya. Coba cek, jangan tertuduh. Selaraskan aja lagi. Mungkin kurang, gak apa-apa. Selaraskan lagi. Jangan tertuduh, bangkit lagi. Kalian tahu kunci kan? Gak, kalau kita lihat model kunci itu hampir mirip. Tapi hanya satu yang bisa masuk. Bisa mengerti? Begitulah ikat janji itu. Dia harus tepat dia, baru klik. Harus tepat dia baru klik. Bisa mengerti? Mirip-mirip nggak bisa klik itu. Hampir-hampir nggak bisa klik. Harus benar kuncinya baru klik gemboknya. Bisa mengerti maksud saya? Karena powerful berkatnya. Jadi jaga itu. Ada amin? Nah, di ayat 18 di situ disebut. Di ayat 18, oke? Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bisa mengerti? Oke? Dengan maksud. Jadi kenapa Tuhan harus memberikanmu kekuatan untuk membuat kekayaan? Karena Dia ingin meneguhkan perjanjiannya, ikat janjinya yang diikrarkannya dengan sumpah. Jadi ikat janji ini
diikrarkan Tuhan dengan sumpah. Makanya kalau orang masuk dalam ikat janji yang benar, Tuhan akan meneguhkan kepadanya kekayaan. Kekayaan siapa? Kekayaan yang diberikannya pada Abraham. Dia meneguhkan dengan sumpah. Bisa mengerti? Jadi ikat janji kita establish, maka dia memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Apa yang pertama harus kita lakukan? Ikat janji. Ikat janji yang benar. Setelah itu apa yang terjadi? Dia memberikanmu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bisa paham? Tadi malam juga saya sudah berkata, kalau ikat janji kita benar, kita menerima roh dan firman. Roh dan firman membuat Yesaya 60 breakout. Makanya sekolah apostolik kita ini banyak hal yang saya mau bagikan. Yesaya 60, Yesaya 61, Yesaya 60, Yesaya 61 itu buah dari Yesaya 59 ayat 21. Kalau ikat janji kita establish, maka roh dan firman itu akan turun padamu. Roh dan firman itu akan menghasilkan buah. Yesaya 60, Yesaya 61. Bisa paham maksud saya? Nah sekarang kalau ikat janji kita benar, maka dia tidak saja memberikan Yesaya 60, 61, dia juga memberikanmu kekuatan untuk membuat kekayaan. Oh haleluya. Amin. Nah, harap yang nomor 2 ini, coba kita lihat di situ. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk yang dia berikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kita harus mengerti ini. Jadi Tuhan tidak memberikan kita uang. Makanya jangan berpikir waktu kita memberi persepuluhan sebagai materai ikat janji, minggu depan kita Tuhan beri uang. Gak ada ayatnya. Makanya kita semalam saya berkata, salah memahami. Salah memahami kita. Makanya kadang-kadang kita kurang mengerti, salah memahami dari pengalaman. Aku rutin bayar perpuluhan tiap-tiap bulan, nggak ada terobosan. Ah sama saja memberi dan nggak memberi. Itu pengalaman. Pengalaman bukan kebenaran. Membuat kita terkunci untuk memberi jadinya. Ini berbahaya. Mengapa? Karena kita kehilangan roh iman dari ikat janji untuk memateraikan dengan perpuluhan. Kita menjadi terhalang di situ. Makanya saya bilang sama kalian tadi malam, hampir 90% sekian gereja apostolik itu cacatnya di materai ini. Bukan di hatinya tidak percaya firman. Bukan di situ kita, karena kita, boleh saya lebih dalam? Karena kita tanpa sadar kita ditipu daya oleh mamon. Kalau aku memberi, aku kurang. Padahal firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Dari mana itu kurang? Firmannya mana? Nggak ada. Sehingga kita menjadi tak berdaya. Karena kita ditipu daya oleh mamon. Di akhir zaman hanya Yesus dan mamon. Kita harus hati-hati, saudara. Bisa mengerti? Nah, karena kalau kita dihinggapi, ditipu daya dengan roh ini, maka sering sekali memberi kita itu salah sikap hati kita. Ini yang hampir 99 membuat orang-orang percaya itu tidak diberkati. Dia berpikir dia dapat uang karena bekerja. Ya, memang betul kita dapat uang karena bekerja, tapi ingat, ini berbeda kalau Allah sendiri yang memberkatimu. Seperti Allah memberkati Abraham. Karena kalau Allah memberkatimu seperti Abraham, sekalipun itu musim kemarau, Ishak menuai 100 kali. Tidak berpengaruh krisis, alam, moneter, apapun itu. Coba kita pedagang jualan minyak. Begitu minyak goreng naik, mulai krisis kita kan. Nah, itu model berkat dunia. Tapi kalau dari Allah, sekalipun itu musim kemarau, justru engkau tetap menuai 100 kali. Haleluya. Mamon sekarang banyak masuk di gereja.
Tipu daya mamon, mengejar mamon, kekhawatiran. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan berkata, siapa di sini yang menyembah mamon? Gak ada yang tunjuk tangan, karena semua para pemimpin bangsa-bangsa. Oke, baik, dia buka Matius pasal 6 itu tentang kekhawatiran ya. Nah, jadi mamon dan Yesus. Oke, dia baca. Jangan kamu khawatir. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, dan seterusnya. Kenapa itu ditulis jangan kamu khawatir? Karena orang yang khawatir itu tanda kita menyembah mamon. Maka ditanyanya lagi, siapa di sini yang menyembah mamon? Semua jadi tunjuk tangan. Karena semua masih khawatir. Saya Bapak, saya mengasihimu. Bapak mana yang tidak ingin anaknya sukses? Saya menyampaikan ini supaya kau sukses, kau kaya, kau berkelimpahan. Tidak ada maksud saya yang lain. Haleluya. Jadi kita harus taklukkan mamon, kita injak mamon, sehingga kita bisa memberi dengan ikhlas, memberi dengan hati, memberi dengan sukarela. Tuhan berkata begini, berilah dengan sukarela, itu ukuran banyak. Ingat janda itu, dia memberi 2 peser, bagi Tuhan itu paling banyak. Karena itu dia memberi dari hatinya, dari apa yang dia miliki. Jadi ukuran banyak di mata Tuhan itu hatimu. Bukan jumlah. Makanya ada di sini Papa pernah bilang sama kalian, kenapa rupanya kalau perpuluhanmu 10.000? Kenapa kau malu? Harus 1 miliar. Kenapa? Makanya saya bilang, pelajar kenapa nggak bisa memberi perpuluhan? Kalau dia nggak bisa beri perpuluhan, nggak bisa menerapkan ikat janji. Caranya bagaimana pelajar? Kan ada uang sekolah. Uang sekolah, sorry, bukan objek. Uang sekolah nggak boleh. Jajan. Begitu. Makanya pelajar-pelajar di sini bayar perpuluhan, Pak. Jadi kasih sekian, disisihkan sekian dikasih. Maka nanti perpuluhan mereka 15.000. 20.000. Sejak muda udah diajari pegang ikat janji. Nggak heran mereka jadi sukses, jadi pemimpin. Katakan ukuran banyak, hati, bukan kalkulator. Ya tentulah kalau hatimu menghormati Tuhan, hatimu menjunjung tinggi Tuhan, nggak mungkin kau memberi dari pikiranmu. Karena dasar memberi perpuluhan rasa hormat kita. Makanya nggak bisa kalkulator menghitung itu, nggak masuk. Boleh saya lebih tegas? Nggak masuk. Karena begitu juga kita membayar kredit ke bank kan? Bunga 3%, modal sekian, maka setiap bulan kita bayar 234.500. Kan tepat kan? Nah gitulah kita bayar perpuluhan. Sekali lagi saya bapak loh. Please. Jadi kadang kita sering membayar kredit ke Tuhan. Tapi dengarkan, Tuhan baik. Tuhan baik. Ada upahnya juga pasti ada. Nah, Tuhan baik, saudara. Tapi apakah kita masuk ke berkat yang seperti tadi? Tapi apakah kita memberi, kita diberi? Iya. Tapi apakah kita masuk ke ikat janji itu problemnya. Jadi bukan berarti ketika kita memberi Tuhan nggak memandang rendah, nggak juga. Karena kita nggak bisa menghitung. Abram menghormati Tuhan dari 1/10 dari semuanya. Gimana kita bisa mengukur semuanya? Jadi kalau pelajar-pelajar memberi perpuluhan 15.000, 20.000, saya bersuka cita. Sebab apa? Sejak kecil mereka tahu kewajiban mereka menjaga ikat janji di hadapan Allah. Nggak heran di sekolah mereka diberi hikmat, diberi perlindungan dan semuanya. Kita pun harusnya begitu. Mamon mengerikan sekarang. Kadang kita perlu bertanya, aku menyembahmu ya Yesus atau mamon? Perlu kadang kita cek itu. Nggak apa-apa, datang aja dengan jujur. Tuhan kita baik kok. Dia iya kau menyembah mamon, pang. Nggak begitu dia. Tuhan nggak begitu. Piap. Angka 5 semua di sini.
Dia Bapa yang baik. Katakan, dia Bapa yang baik. Bapa sorga yang murah hati. Haleluya. Kalau kau kurang akurat, selaraskan lagi. Tinggal gitu aja. Kalau kau jatuh, bangkit lagi. Jangan terlalu lama jatuh baru mengasihani diri, lupa bangkit. Ada gunanya buang waktu. Buang waktu. Amin. Aku mau lebih baik, aku mau lebih hebat, aku mau lebih kaya. Aku bangkit berdiri, lupakan masa lalu, berlari lagi. Oh, haleluya. Amin, amin. Jadi ya harus kita jujur. Ini mamon ini masuk ini ke gereja. Coba kadang pendetanya bicara uang, udah begitu, oh pendeta ini minta uang. Kadang-kadang nggak bebas kita bicara uang di gereja karena semuanya coba sebebas apa coba pendeta bisa bicara uang? Karena mereka udah mulai asumsi pasti minta. Tapi mari kita jujur. Mari kita bicara kebenaran. Kita nggak usah malu bicara uang karena Tuhan juga bicara uang. Kenapa kita malu? Karena kita juga nggak menang berarti dong dengan uang. Pendetanya nggak menang, umatnya nggak menang-menangan jadi. Sembunyi-sembunyian dong jadinya. Padahal itu harus. Karena kalau tidak, kebenaran ini disingkapkan, mamon akan menipu kita. Cara menghancurkan mamon, ingat, ketika Raja Sodom mau menawarkan berkat Sodom, Melkisedek datang lebih dulu. Ketika Melkisedek datang lebih dulu, bangun covenant, maka semua sistem dunia berkat Sodom cut off dalam diri Abraham. Jadi ikat janji seperti ini akan membuat mamon cut off dalam dirinya. Karena Sodom mau menawarkan, Abraham berkata tidak, jangan sekali-sekali. Mesir menawarkan tidak, jangan sekali-sekali. Dan apa yang kita lihat dalam diri Abraham, dia kaya dalam segala hal. Ingat jemaat Makedonia, dari sangat miskin menjadi sangat kaya dalam segala sesuatu. Karena mereka memberi diri dan memateraikannya dengan persembahan. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi, dia bisa mengakses ke situ. Kutip ayat itu, kalau kita nggak tahu mengaksesnya, nggak akan masuk. Kita harus hancurkan roh kemiskinan. Kita harus menghancurkan roh kekurangan. Bapa kita kaya, hancurkan roh kemiskinan, kekurangan demi nama Yesus. Kita harus taklukkan mamon. Haleluya. Jadi kalau ikat janji kita benar, mamon itu cut off dia, terpotong dia. Makanya Sodom nggak bisa masuk, Mesir nggak bisa masuk. Beranilah, beriman. Amin. Jadi harus hati-hati kita dengan tipu daya mamon. Harus berhati-hati. Oke? 4 orang. Kalian kan jemaat yang luar biasa. Di mana ada bicara uang revival seperti ini? Di gereja mana bicara uang on fire seperti ini? Kalau nggak masing-masing pegang dompetnya, kunci dompetnya, rantai dompetnya. Karena itu dompet di rantai, oh masih di situ dikunci. Iya betul. Mau mentaati Tuhan, mau mendengar suara Tuhan. Oke, baik. Nah, jadi yang pertama, janji, ikat janji harus establish, baru Tuhan beri kekuatan. Jadi jangan uang, jangan mencari uang, itu udah mencari uang kita, jadi mamon itu. Aku udah kasih perpuluhan ke papa, terus ke gereja, terus, tapi kok karirku merosot ya, melorot, kayak saham jatuh sahamku.
salah memahami. Dia memberimu kekuatan untuk membuat kekayaan. Dia tidak beri kau uang, tapi pabrik uang. Ya jalankanlah mesinnya, masukkan kertasnya. Artinya apa? Bekerjalah. Jangan jadi bayar per puluhan lalu duduk-duduk. Coba kau punya pabrik uang, kau lihatin aja, keluar uangnya. Nah, kan gitu. Jadi kita harus bekerja lebih baik, bekerja lebih rajin, bekerja lebih disiplin. Itu dia. Oh, nanti saya ajarin itu, nanti saya ajarin. Karena sebelum kita mengenal Yesus, kita menyembah Baal. Berkat Baal itu selalu instan. Karakter Tuhan itu selalu proses. Tuhan tidak pernah memberikan kita berkat instan. Dia melatih karakter kita. Itu Tuhan. Makanya dia bukan Baal, bukan Dagon. Yang kalau kau bawa sesajen besok jadi banyak emasmu. Untuk berikutnya kau kasih darahmu. Tuhan tidak begitu. Dia melatih karakter kita, memproses kita untuk siap menerima berkatnya. 25 tahun Abraham menunggu Ishak. Sampai Abraham menjadi Abraham. Dan Abraham. Bisa mengerti? Abraham itu produk Terah. Terah keturunan Adam. Tapi Abraham itu produk Allah. Sekarang engkau bukan Abraham, tapi Abraham. Makanya kita ini dari Abraham, makanya kita tidak keturunan Adam. Karena Abraham itu bukan dari Adam. Abraham dari Adam, ya. Tapi Abraham itu dari Allah. Kita keturunan Abraham, kita dari Allah, bukan dari Adam. Haleluya. Bisa mengerti? Abram itu produk Terah, ayahnya Terah. Dari Adam. Tapi Abraham itu dari Allah. Di Kejadian 22 dia menjadi Abraham. Kenapa? Abraham itu terbukti. Haleluya. Amin. Jadi kita harus, Tuhan menyukai proses. Jadi kita harus bekerja. Sebagai pelajar, ya belajar. Mahasiswa belajar. Di situ mesin pabriknya mulai bekerja. Datang uang, datang kekayaan, datang promosi. Gitu. Karena kalau nggak dikerjain ya pabriknya nggak jalan dong. Good. Luar biasa kalian. Silakan duduk. Jadi jangan duduk-duduk dong. Oh, katanya kalau diberi maka kita diberi, dicurahkan, buka tingkap langit, wih, bam gitu dulu. Nggak akan ada yang datang. Salah itu konsep, salah konsepnya. Udah, apa yang Tuhan beri? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Setelah itu, nomor 1. Ingat, ini poin nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang mau Papa bagikan ini sampai akhir nanti harus kau ingat. Karena yang tadi establish, ikat janji, Tuhan memberi kekuatan, itu prinsip. Ini poin nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang harus kau kerjakan. Bisa mengerti maksud saya? Ini yang harus kau kerjakan. Nah, yang pertama itu supaya ini betul-betul nyata bagi kita, yaitu Ulangan 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini kamu lakukan dengan setia. Ini yang pertama. Artinya ini apa? Jangan disconnected dengan suara Tuhan dari rumah. Kita harus mendengarnya, terhubung ke sana, menghidupinya. Makanya penting untuk kita bisa tahu apa yang Tuhan sampaikan di rumah tiap-tiap minggu. Kalau kita nggak datang ke gereja karena ada tanggung jawab, ada kerja, ambil MP3-nya. Jangan disconnected. Karena yang kita terima roh dan firman. Kita hidup dari firman. Mungkin ada arahan Tuhan, ada instruksi Tuhan, ada hal-hal yang harus dikoreksi Tuhan. Apa isi hati Tuhan, apa rencana Tuhan. Kita harus dengar itu tiap-tiap hari saat Tuhan berbicara. Firman yang segar dari sorga harus bisa kalian download terus. Sama seperti orang Israel berjalan di padang gurun 40 tahun. Mereka makan dari gandum dari langit. Ini makanan malaikat ini. Makanya setiap kali mereka makan, mereka selalu segar.
Setiap kali mereka makan gak ada sakit penyakit kecuali mereka berdosa. Bisa bertahan di padang gurun 40 tahun karena mereka tiap hari memakan gandum dari langit, makanan malaikat. Bukankah firman itu adalah roti hidup? Kalau kau makan tiap hari, kau akan sehat, kuat, dan seterusnya. Kita nggak boleh disconnected. Nggak apa-apa MP3, nggak apa-apa aku dengar. Padahal dia nggak datang. Ini sikap yang tidak membuat nanti ikat janji itu komplit. Kalau kau orang strategik, kita harus betul-betul disiplin di sini. Saya mau kau orang strategik, disiplin. Kalau Tuhan bilang jangan disconnected, jangan disconnected. Karena saya berdoa untuk kalian, untuk gereja, untuk tujuan kita, untuk Medan Indonesia seterusnya. Tuhan bicara, bukan? Nah, apa yang Tuhan sampaikan pada saya, kan saya sampaikan padamu. Bagaimana kalau kita disconnected, tidak connected, putus kan? Ini yang membuat gereja jadi tidak berjalan. Nah, nggak boleh putus. Kita harus connected terus. Apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Bapa di rumah disampaikan kepada anak-anaknya. Ulangan 8 coba mari kita. Kejadian 18. Kita lihat dulu pola di rumah Abraham coba. Kejadian 18. Kejadian 18. Lihat rumah Abraham itu. Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia, Abraham, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya. Jadi Bapak memberi perintah, memberi suara Tuhan, ketetapan Tuhan pada anak-anaknya. Begitulah Abraham membangun rumahnya. Bayangkan 318 orang bisa mengalahkan Kedorlaomer, 4 kerajaan. Karena mereka jadi orang-orang terlatih mereka. Itu sebabnya kalau kalian hidup seperti ini, kita akan membuat Indonesia yang baru. Indonesia yang baru. Jakarta yang baru. Ambon yang baru. Samosir yang baru. Aceh yang baru. Kota-kota yang baru. Medan yang baru. Indonesia yang baru. Demi nama Yesus. Amin, amin. Nah, jadi apakah ini apa itu istilahnya? Berat bagi kita? Tidak. Kita harus diperintah. Kita harus menerima firman. Kadang dikoreksi. Yang namanya Bapak. Bapak yang baik kadang-kadang dia bawa tongkat. Tapi itu membuat anaknya lebih baik. Makanya kalau pendeta bawa tongkat keluar dari gereja. Tapi kalau Bapak tidak. Jadilah Bapak di gereja, kau pukul jemaatmu atau rohanimu, dia nggak akan keluar itu. Kalau dia tahu kau Bapak. Bisa mengerti? Karena Abraham memerintah anak-anaknya. Bisa mengerti ya? Lihat itu. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya dan kepada keturunannya. Jadi kita tidak boleh disconnected. Kita harus menerima suara Tuhan, firman-Nya yang segar dari sorga day by day. Bisakah ini kita lakukan? Kita punya Facebook online. Kita punya pendeta Indonesia online church. Hubungi dia, masukkan aku ke sana, bilang kita punya MP3, kita punya semuanya, oke? Dengar, mungkin hari Minggu kita nggak bisa datang karena kita kerja, silakan. Karena kita juga ingin menjangkau domain kita. Ada loh pekerjaan yang shiftnya sampai jauh-jauh. Itu bukan berarti kita jadi tidak rohani, duniawi, tidak. Itu panggilan dia. Kita harus perlengkapi, kita harus latih supaya dia bisa memberi dampak di situ. Kata gereja itu 24 jam. Karena gereja adalah rohani. Bukan gedung.
Bisa mengerti? Oke, setengah. Oke, baik. Silakan dulu. Amin. Katakan kanan kiri, jangan tidak connected. Yang kedua, ayat yang kedua, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Bukankah begitu? Masih ingat tadi malam kan? Jadi kita harus ingat apa yang dikerjakan Tuhan dalam dirimu di masa lalu. Dia menolongmu, memberkatimu, menyembuhkanmu, membawamu terhubung ke rumah ini. Lalu berkata, aku bersyukur di rumah ini. Aku bertemu orang yang ditentukan Tuhan. Aku menyala-nyala, kita nggak boleh melupakan apa yang dilakukan Tuhan di masa lalu. Karena ketika kita nanti kaya, naik jabatan, promosi, karir, dan menjadi apa itu istilahnya, ada di tempat-tempat yang tinggi, kita jadi lupa. Tapi kalau kita ingat apa yang dilakukan Tuhan di masa lalu, kita tetap rendah hati. Coba lihat. Karena kalau itu yang kita lakukan, perhatikan, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu, kan betul? Bagaimana kita dulu dilatih Tuhan, dicukupkan Tuhan, disertai Tuhan. Kita jangan lupa itu. Sehingga waktu promosi datang, kita tidak sombong. Tetapi di situ disebut merendahkan hatimu. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi kalau kita ingat apa yang dilakukan Tuhan di masa lalu dan apa yang dilakukan Tuhan di masa sekarang, itu membuat apa yang di dalam hati kita ini kita tahu. Apakah kita bergeser atau tidak, pegang firman atau tidak. Tapi kalau kita lupa di masa lalu apa yang dilakukan Tuhan, kita nggak bisa tahu lagi kita berpegang atau tidak itu. Makanya perlu untuk bersyukur apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu dan yang sekarang. Bisa paham? Oke. Yang ketiga ayat yang ke-11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan pada hari ini. Jadi kita nggak boleh melupakan apa itu namanya materai ikat janji. Apa itu yang namanya mendengar Tuhan tiap-tiap hari. Gak boleh kita melupakan Tuhan Allah di saat promosi datang. Di saat Ambon kita kuasai nanti. Saya dapat penglihatan kemarin Ambon. Bahwa Ambon itu seperti jaring, saya bilang. Seperti jaring, simpul-simpul. Nah ternyata saya jelaskan kemarin itu kenapa simpul-simpul, karena mereka itu dipisahkan laut-laut. Nah, kita akan membangun simpul-simpul di situ untuk daerah timur. Demi nama Yesus. Maju ke depan, maju ke depan. Maju ke depan. Rabakada bahande, iye kamala syukur lebay. Rinda bakada banda husukur bahande. Lebe mandur lebakada bahai. Bikinda husoto abende handere lebre. Rabando bakada bahai, kerelebre kada bahai. Sende bedebo kada bahai. Brande hase yandoro loboro labai. Aku mengimpart roh apostolik padamu. Aku mengimpart hikmat padamu untuk membangun dengan strategi kotamu, pelayananmu demi nama Yesus. Aku mengimpart roh kebenaran. Aku mengimpart roh pengertian. Turun atasmu demi nama Yesus. Hikmat, wahyu, pengertian ini akan mengajarimu, menuntunmu untuk membangun bisnismu, membangun pelayananmu, membangun gerejamu sampai engkau akan berkembang lebih luas, lebih besar, lebih banyak, lebih berkelimpahan. Nama Tuhan akan diberitakan, nama Tuhan akan dimasyurkan di kotamu, di tempatmu demi nama Yesus. Simpul-simpul akan dibangun, base camp akan dibangun demi nama Yesus. Biarlah roh keperkasaan dari Allah yang maha tinggi, roh keberanian dari roh Allah yang maha tinggi turun atasmu demi nama Yesus. Aku mengimpart padamu demi nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, turun juga atasmu demi nama Yesus. Turun juga atasmu demi nama Yesus. Kalian pasangan yang menyatu, pasangan yang kuat. Kalian akan bergandengan tangan dan tidak ada musuh,
Tidak ada musuh yang bisa membelah, memisahkan, melemahkan kalian. Oh, demi nama Yesus, turunlah roh apostolik, roh membangun dengan strategik padamu demi nama Yesus. Demi nama Yesus, terimalah demi nama Yesus. Oh, berdoa dalam roh kalian, berdoa semua. In Jesus name. Ayo berdoa, ayo berdoa. Ambon bagi Tuhan, Ambon bagi Tuhan, daerah timur bagi Tuhan, Papua bagi Tuhan, Sulawesi bagi Tuhan, NTT bagi Tuhan. Kita akan rebut pulau demi pulau. Indonesia yang baru, Indonesia yang baru, demi nama Yesus. Aku mengimpat roh kekayaan padamu, mengimpat roh kelimpahan kekayaan. Mulai hari ini akan ada pikiran yang kreatif untuk membuka tuayan kelimpahan kekayaan demi nama Yesus, demi nama Yesus, sehingga kau berkecukupan dalam panggilanmu demi nama Yesus. Haleluya. Glory be the God forever. Mulia Engkau Tuhan, mulia Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kami bersyukur buat hambamu ini, rekan kami daerah timur, saudara kami di daerah timur. Kami bersama mereka, kami berdoa untuk mereka, kami satu dengan mereka demi nama Yesus. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Good. Silakan duduk. Haleluya. Amin. Nomor berapa tadi itu? 3. Sekarang kita nomor 4. Nomor 4 ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuatanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan. Ingat tadi di ayatnya, Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk membuat kekayaan. Jadi kita tidak boleh berkata itu kekuatanku, kekuasaanku, kehebatanku. Jangan, jaga hati, oke? Jaga hati. Jaga pikiran, jaga hati, jaga sikap, semuanya di hadapan Tuhan. Saat kau diberkati, saat kau makin kaya, saat kau dipromosikan, saat gerejamu makin banyak, jemaatmu makin banyak, dan seterusnya. Kita harus tetap menjaga hati. Janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Bisa mengerti maksud saya? Oke. Kita ke Kejadian pasal 26. Karena waktu saya harus lompati. Kita nggak baca Ulangan 8 itu ayat per ayat. Nanti kalian bisa baca sendiri. Oke? Apa tadi yang pertama? Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Ini bicara kita harus terhubung, harus connected terus dengan suara Tuhan dari rumah. Yang kedua, ya, ingatlah pada seluruh perjalanan. Artinya kita harus mengingat masa lalu kita ketika Tuhan menolong, menuntun, menyertai kita. Harus kita ingat bahwa Tuhan ada bersama kita di saat-saat susah, di saat kita sedang memulai pelayanan, memulai pekerjaan, kira-kira begitu. Amin. Kemudian yang ketiga, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Jangan lupa. Maksudnya itu apa? Kewajiban kita harus kita kasih. Bisa bagian kita harus tetap kita kasih. Kita nggak boleh melupakannya. Amin. Kemudian yang keempat, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Kita harus menjaga hati kita harus rendah hati terus. Kita harus mengakui kedaulatan, kekuasaan Tuhan lah yang membuat kita bisa memiliki semuanya. Bisakah hati kita seperti ini? Oke. Mari kita ke Kejadian 26. Kejadian 26, saya akan tambahin nomornya. Ini berbicara tentang Ishak.
Kejadian 26. Ini semua poin-poin ini akan membawamu pada kepenuhan ikat janji kekayaan. Yang percaya pada perkataan yang saya sampaikan, angkat tangan. Demi nama Yesus. Diberkatilah engkau. Nah, jadi poin-poinnya ini jangan hilang. Deklarasikan lebih baik. Tuhan tolong aku menghidupinya. Taruh di pikiranku, taruh di hatiku, taruh di dagingku. Poin-poin ini adalah template, cetakan untuk kita bisa masuk pada ikat janji kekayaan Allah pada Abraham dan keturunannya. Dengarkan Papa, lihat saya. Waktu saya menyusun sekolah apostolik ini, saya tiba di 7 gunung. Nanti kita akan lihat Wahyu pasal 17, ada 7 gunung. 7 gunung itu adalah 7 domain besar, yang di masa Israel itu ada 7 bangsa yang kuat di Kanaan. Oke. Lalu saya lihat begini. Contoh saya pendidikan lah salah satu ya, domain pendidikan. Kadang saya berpikir, Tuhan, pendidikan di Indonesia itu bagaimana kami menaklukkannya? Coba bayangkan pendidikan di Indonesia, coba. Penuh, bukan penuh lah, saya bilang ada korupsi, ada apa namanya itu ya. Kalau kita mau ubah pendidikan Indonesia itu kayak seperti mustahil. Padahal kita hanya guru. Bagaimana seorang guru di desa lagi bisa mengubah sistem pendidikan Indonesia? Itu kan namanya mustahil. Tapi mari Papa tuntun kalian, apa suara Tuhan? Suara Tuhan adalah begini, memang bukan kamu yang menaklukkannya, aku yang menyerahkannya. Aku yang menyerahkannya, bukan kamu. Nanti kita sampai di situ. Aku yang menyerahkan. Disitulah saya mengerti, saya percaya bahwa domain ini bisa kita taklukkan. Indonesia bisa kita taklukkan. Situ saya percaya. Sebentar, ada yang mau saya sampaikan, cuma saya lupa. Sebelumnya tadi saya bicara apa? Mam? Iya, sebelumnya. Waktu saya menyusun ini, kan itu tadi ya. Saya bicara melihat 7 gunung, 7 domain, dan seterusnya. Iya. Bagaimana mungkin kita menaklukkannya? Oke, mungkin kita baca dulu, mungkin saya nanti bisa ingat. Tapi prinsipnya di situ bahwa Tuhan yang menyerahkannya. Kalau kita sendiri nggak akan mungkin. Tuhan yang menyerahkannya. Amin. Nah, jadi kita harus mengerti ini. Amin. Domain demi domain, nanti kita akan lihat. Oh ya, ini dia. Thank you Jesus. Saya berkata seperti ini. Kenapa gereja belum bisa menaklukkan domain atau kotanya di sekitarnya, padahal jemaatnya banyak? Coba jawab. Bisa ribuan, bisa puluhan ribu, tapi kota kita tetap saja dikendalikan roh-roh jahat di udara. Banyak tetap di sana kejahatan. Banyak ini, banyak itu, kita nggak bisa menentukan, kita nggak bisa menjadi eklesia. Eklesia itu menentukan. Yes, kenapa nggak bisa? Kita udah 35.000. Coba, karena di situ saya menemukan, aku menyerahkan musuhmu itu ketika kita masuk dalam keimamatan Melkisedek. Baca coba. Terpujilah Allah yang menyerahkan musuh. Jadi kalau gereja tidak masuk dalam ikat janji, kita nggak bisa menaklukkannya. Ingat itu. Bisa. Nah, peduli banyak gerejanya, jemaatnya. Karena kita nggak akan bisa menaklukkan itu. Kecuali dia yang menyerahkannya. Tapi kata dia menyerahkannya itu ada dalam keimamatan. Katakan semua pada orang percaya supaya mereka tahu. Bahwa semua orang percaya pasti rindu menyelamatkan kotanya. Termasuk para pendeta. Mereka berdoa, mereka berpuasa.
bangun menara doa, tapi kuncinya belum diberikan. Kuncinya adalah bawa gerejamu dalam level ikat janji. Bukan hanya dengar-dengar firman, doa-doa semalaman, itu bagus. Tapi kalau belum, karena itu diberikan pertama sekali pada Abraham. Aku akan menyerahkan musuh-musuhmu. Itulah yang saya sebut di Kisah 2 ayat 35, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Itu hanya bisa dilakukan oleh gereja yang ikat janji. Bukan. Sudah mengertikah kita? Sekarang pergi beritakan Injil keluar. Sampaikan, kau harus masuk ikat janji. Kalau kau bicara Indonesia, bicara kota, bicara domain, ini bukan masalah doa yang banyak-banyak. Itu good. Tapi coba dilihat di firman, bahwa kata menyerahkan musuhmu itu ketika Abraham masuk dalam Melkisedek. Mari kita berdebat. Saya akan rela untuk berdebat tentang kebenaran ini demi Indonesia baru. Bahwa kalau gereja tidak naik level, omong kosong. Kita hanya ada di level ini. Tapi kita kan harus menjangkau bangsa kita, bangsa-bangsa. Gereja harus dimasukkan di level. Kenapa coba? Orang ada jemaat sampai 70.000. Tapi kita hanya keren di gereja aja. Keren di gereja. Tapi kita nggak keren di luar. Garam di dalam toples nggak berguna. Dicampur baru berguna. Pergilah keluar. Berkati orang-orang di luar sana. Haleluya. Thanks God buat fasilitas. Thanks God buat gedung yang besar. Itu berkat-Mu ya Tuhan. Tapi jangan lupa tujuan. Kita harus mengambil bangsa ini bagi Tuhan. Tapi kita bisa cepat lupa karena gedung kita besar. Itu tadi disebut, jangan lupakan. Gerejaku udah 35.000, so what? Bisa mengerti? Masuk di level ini, kau akan melakukan hal-hal yang besar. Banyak orang tanpa sadar membangun gereja dengan kesombongan diri. Gerejaku lebih hebat dari gereja dia. Hati-hati loh saudara. Nafasmu aja dari Tuhan. Kadang kita terlalu sombong, mengejar apa yang dikejar dunia. Itu sebabnya Roh Kudus jadi ke kita kan? Karena kita mengejar Tuhan. Sorry. Mari kita lihat musim baru ini dengan benar. Kata gereja harus naik level. Dalam level ikat janji. Seperti Allah dengan Abraham. Dan keturunannya. Bahkan Yesus disebut keturunan Abraham. Sudahkah kalian bisa mengerti? Terpujilah Allah yang maha tinggi. Yang telah bagaimana mungkin 318 mengalahkan 4 kerajaan? It's impossible. Ternyata Melkisedek bilang itu Tuhan yang menyerahkan. Tahu peperangan Yehuda dengan bangsa, saya lupa, Midian atau Amalek yang mereka terkenal dengan lembah pujian. Coba lihat, ratusan ribu bunuh-bunuhan hanya karena memuji. Bingung kita. Ya memang karena Tuhan yang menyerahkan. Lihat Gideon, hanya bawa pedang Tuhan, pedang Gideon, orang di sana bunuh-bunuhan. Begitulah gereja. Tuhan yang menyerahkan musuhmu. Tuhan yang menyerahkan musuhmu. Bukan kekuatanmu. Haleluya.
Jadi mungkinkah kita ambil Indonesia? Yes. Mungkinkah Ambon? Daerah timur? Karena Tuhan yang menyerahkan itu. Amin, amin. Lihat tujuh bangsa, kata Tuhan di Ulangan 7, nanti kita akan sampai di situ. 7 bangsa yang kuat, yang kubunya sampai ke langit. Tapi Tuhan berkata kepada orang Israel, jangan takut ya. Memang pedangmu itu tongkat, tapi ketahui aku yang meruntuhkan tembok Jericho, kubu-kubu yang besar. Hati-hati. Tuhan yang berperang bagi kita. Ada lagunya itu. Good, silakan duduk. Kita harus mengerti, saudara. Kita bisa memahami. Kejadian 26. Kejadian 26. Kita akan lihat terus. Poin berapa sekarang? Poin 5. Mari kita lihat. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, karena zaman Abraham juga ada. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Sama, waktu Abraham juga di musim kelaparan dia pergi ke Gerar juga kepada Abimelek. Jadi Ishak mengikuti jejak ayahnya. Bisa mengerti? Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Berarti kita simpulkan dulu Abraham ke Mesir itu Tuhan gak setuju. Makanya Abraham terus diproses kan, karena di situ masih Abraham. Jangan ke Mesir, kan Tuhan sejak semula berkata pada Abraham, tinggal di negeri ini negerimu, negeri yang kuberikan. Terjadi kelaparan, pergi ke Mesir. Tuhan tidak setuju. Tapi Tuhan izinkan karena Tuhan memproses Abraham. Nah, Ishak coba mengikuti. Tapi Tuhan muncul dan berkata, jangan pergi ke Mesir. Apa makna rohaninya bagi kita? Kita pun begitu. Jangan bangun koneksi dengan Mesir saat apapun yang terjadi dalam hidupmu. Jangan pergi ke Mesir. Jangan minta nasihat Mesir. Jangan ikuti cara-cara Mesir. Itu nomor berikut. Nomor berapa tadi itu? Janganlah pergi ke Mesir. Itu dia nomor 5. Apapun situasimu, kondisimu. Mungkin saat ini tidak baik, mungkin kelaparan. Jangan pakai cara Mesir. Jangan pergi ke Mesir. Jangan minta nasihat ke Mesir. Kita harus teguh bahwa dia Allahku memeliharaku. Aku tidak boleh pakai cara Mesir. Hidup dengan cara Mesir. Hidup dari nasihat Mesir. Tidak boleh. Siapa yang seperti ini? Abraham pergi ke Mesir. Bersama siapa? Lot. Bisa kalian mengikuti? Abraham keluar dari Mesir bersama Lot. Tapi Lot membawa Mesir di hatinya. Bisa mengerti? Lot membawa Mesir di hatinya, sekalipun keluar dari Mesir. Makanya ketika dia bekerja terus dengan Abraham, mereka mulai terpisah. Pandangan Abraham pada tanah perjanjian, pandangan Lot pada Mesir. Ketika mereka berpisah, dia memilih Sodom. Apa akhir hidup Lot? Habis. Jangan pergi ke Mesir. Mesir itu mungkin dikasih yang baik-baik dulu, berikutnya jahat. Karena Mesir dan dunia dan Babel apapun itu, mereka mendapatkan kehidupan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bukan buah yang baik atau buah yang jahat. Buah yang baik dan yang jahat. Satu dia. Jadi kalau kau terima yang baik, yang jahatnya ada di situ. Makanya ketika Abram menerima pemberian Firaun, dimintanya juga Hagar. Karena satu paket yang baik dan yang jahat. Amin 2 kali. Bisa mengerti kan? Salah nggak Abram saat itu? Dijualnya istrinya. Salah kan? Dia terima apa? Harta benda dari Mesir, kambing domba. Baik nggak itu? Baik.
Tapi berikutnya dia terima Hagar. Itulah Mesir. Hati-hati loh saudara. Jangan enaknya waktu haleluya, betul loh aku begini. Oh tunggu aja yang jahat berikutnya itu. Tapi kita harus menerima buah pohon kehidupan, kebenaran. Bapak beri umatmu pengertian dan hikmat untuk mengenal jalan-jalan kehidupan yang kau tetapkan. Bahwa dunia ini hidup dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi gerejamu hidup dari buah pohon kehidupan. Buat kami bisa memilihnya, membedakannya di luar sana. Sehingga kami tidak pergi ke Mesir, menerima nasihat Mesir, apapun yang sedang kami alami. Kami tidak berlari pada buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kami berlari pada buah pohon kehidupan, kebenaran. Beri gerejamu, umatmu ini hikmat untuk membedakan, hikmat untuk melihat, demi nama Yesus. Amin. Baik, nomor berapa tadi itu? Janganlah pergi ke Mesir. Sekarang nomor 6. Nomor 6 ayat 12. Nomor 6 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Bisa kalian bayangkan di musim kelaparan kita justru menuai 100 kali lipat. Itulah kekayaan dari Allah. Ini yang harus kita akses, bukan dari dunia. Lihat ya, 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, 1. Bahkan kian lama kian kaya, 2. Sehingga ia menjadi sangat kaya, 3. Ini bicara 30, 60, dan 100 kali. Bisa mengerti maksud saya? Nah lanjut lagi, coba di bawah. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Bayangkan sampai orang-orang di sekitarnya, orang Filistin, Abimelekh, cemburu kepadanya. Nanti kita akan baca lengkap. Tapi tulis nomor yang ke-6. Maka menaburlah Ishak. Maka menaburlah Ishak. Nah, kalau kita lihat ayat yang baru saya baca tadi itu, apa yang ditabur Ishak? Kalau kita sebut benih gandum, kita baca di bawah nggak ada gandum. Karena memang kalau ditanam gandum nggak ada hujan ya nggak tumbuh dong. Jadi apa yang ditabur Ishak ini? Dengarin saya, lihat saya baik-baik. Tentu ada sesuatu dong yang ditabur. Itulah kekuatan itu. Kekuatan membuat kekayaan. Coba kita ke Ulangan 8 biar kita lebih mengerti. Di sini banyak rahasia yang nggak kita pahami. Makanya saya mau sampaikan ini. Coba lihat ya, Ulangan 8 tadi. Ulangan 8 tadi ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8, oke, lihat. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Nah, di bahasa lainnya itu bukan kekuatan, tapi kekayaan. Jadi bahasanya itu begini, dialah yang memberikan kepadamu kekayaan untuk memperoleh kekayaan. Jadi ada sesuatu yang diberikan kepadamu yang harus kau kembangkan. Itu dia di situ. Masih ingat Mina? Siapa yang kasih Mina itu? Tuannya kan? Nah, Mina itulah kekayaan untuk membuat kekayaan. Bisa mengerti? Itu yang kita harus pahami untuk dikerjakan. Nah, jadi jangan membaca ayat itu lalu kita menunggu simsalabim, kekuatan Superman datang. Bukan. Ini yang salah kita menerapkannya, makanya nggak berhasil. Kita harus tahu apa kekayaan yang diberikan Tuhan padamu untuk kau bisa memperoleh kekayaan yang lebih banyak lagi. Ini bukan simsalabim, ada abrak. Itu dia. Kan? Sebelum dia menguasai 10 kota, dia harus mengembangkan 1 mina jadi 10 mina. Dari Tuhan apa? 1 mina.
Itulah kekayaan dari Tuhan. Untuk kau buat kekayaan. Ini bukan simsalabim. Bukan. Oke, sampai sini dulu, nanti saya jelaskan. Saya mau break dulu.